Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Latifa dengan NIM 2112111908. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Baiklah Pak, saya Alifia Latifa yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen kepada Bapak sesuai standar keselamatan pasien di rumah sakit. Tolong sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak. Apakah Bapak bersedia? Selanjutnya, tahapan pertama yaitu inspeksi. Kita lihat apakah bentuk dadanya simetris interior dan simetris posterior. Selanjutnya, kita juga bisa analisa bentuk dada yang Barclays, Flanell's, dan Pigeon's. Ini adalah bentuk dada yang ada kelainan. Selanjutnya, tahapan kedua yaitu palpasi. Kita letakkan tangan di atas dinding dada dan meminta pasien bernafas dalam. Nafas dalam, Pak, sambil merasakan getaran pada dinding dada. Pindah tangan ke bawah. Lanjut ke bagian dada posterior, minta pasien duduk dan pegang dari pundak dan lanjut ke bawah sambil pasien bernafas dalam. Dari analisa dan kesimpulan, getaran yang dirasakan pada dinding dada dan telapak tangan sama kuat kiri dan kanan. Selanjutnya, tahap taktil primitus. Letakkan pada dinding posterior, minta pasien duduk dan suruh pasien bilang angka 77. Bilang angka 77 ya, Pak. Pada dinding dada depan juga menyebutkan angka 77. Sebut angka 77 ya, Pak. Hasil analisa frekuensi kiri dan kanan sama, artinya primitus kiri sama dengan primitus kanan. Selanjutnya, tahapan perkusi. Lakukan pengetokan di daerah lateral. Untuk pemeriksaan paru dilakukan dengan cara auskultasi, dibantu dengan alat stetoskop. Kita akan mendengarkan suara dasar tambahan. Minta pasien bernafas normal, Pak. Sambil bernafas, bandingkan panjang inspirasi dan ekskresi. Kesimpulannya ada 3, yaitu vesikuler, ada bronkial, dan bronke dan vesikuler. Dari nafas tambahan akan ada kesimpulan suara wing seperti bunyi pintu engselnya tidak diberi volume, seperti bunyi nik 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 yang kita dengar di fase akhir ekspirasi. Yang kedua, bunyi rongki seperti bunyi orang ngorok. Selanjutnya, pemeriksaan jantung. Tentukan sudut lois terletak di tulang sternum dan manubrium. Menelusuri sampai interkostal kedua sebelah kanan. Bagian ini yaitu aorta dan tandai dengan spidol. Sejajar dengan interkostal kedua sebelah kiri yaitu pulmonal. Lakukan palpasi dan infeksi, tentukan pada danyutan dari pulmonal, lakukan interkostal 3 kali, akan ditentukan mitralis. Kemudian cari titik maksimal 5-7 dan raba apikalnya sebelah kiri. Selanjutnya, perkusi jantung. Mulai perkusi dari lateral sampai terdengar bunyi
yang redup. Lakukan di bagian kiri. Kita lakukan sampai bagian terdengar dan tidak terdengar. Bagian terdengar yaitu timpani dan bagian yang tidak terdengar itu namanya redup. Selanjutnya, auskultasi untuk mendengarkan bunyi jantung. Letakkan stetoskop untuk mendengar bunyi jantung. 1 adalah penutupan aorta dan pulmonal sambil disuruh pasien bernafas normal. Normal bunyi katup 1 adalah loop, normal bunyi katup 2 adalah dup. Jadi normalnya yaitu loop dup. Selanjutnya, pemeriksaan payudara dan ketiak. Pasien dibantu untuk duduk. Duduk, Pak. Lakukan inspeksi simetris atau tidak. Kita perhatikan dulu simetris atau tidaknya. Selanjutnya, perhatikan kelainan lesi dan lainnya. Perhatikan juga pada ketiak apakah ada benjolan atau kelainan. Selanjutnya, lakukan palpasi, melakukan perabaan dari payudara, kemudian kita lakukan searah jarum jam, rasakan nodul pada 2 sisi payudara, begitupun pada daerah ketiak. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan abdomen. Lakukan inspeksi pada abdomen, perhatikan tanda-tanda dan dokumentasikan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan auskultasi. Kenapa tidak dilakukan palpasi? Karena abdomen sangat sensitif. Menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi bising usus pada abdomen sesuai dengan searah jarum jam. Suruh pasien untuk bernafas dalam. Nafas dalam ya, Pak. Lanjut pemeriksaan palpasi. Mengidentifikasi organ dalam abdomen yaitu hepar, limpa, dan ginjal. Lakukan pemeriksaan hepar dengan tangan kiri berada di samping lateral. Suruh pasien menarik nafas dan hembuskan secara perlahan sesuai dengan arahan tangan kita. Tarik nafas, Pak, hembuskan. Tangan kita merasakan adanya benjolan atau ada massa oleh jari, berarti hepar teraba. Normalnya hepar tidak terasa. Selanjutnya, pemeriksaan limpa. Kita harus mengetahui titik survei yaitu dari samping sampai dengan spina iliaca. Tangan kita menyilang, suruh pasien bernafas dalam. Nafas dalam, Pak. Normalnya limfa tidak teraba. Pemeriksaan ginjal. Caranya salah satu tangan berada di bawah panggul dan tangan satu lagi berada di atas. Permisi ya, Pak. Tekan ke arah atas dari panggul dan lakukan juga ke sebelahnya. Selanjutnya, pemeriksaan perkusi. Dari kuadran bawah kanan normalnya adalah timpani. Selanjutnya, pemeriksaan genitalian. Lakukan inspeksi dan lihat kelainan yang berada di daerah genitalianya. Selanjutnya, pada palpasi kita juga melihat adanya lesi atau nodul dan hemoroid. Selanjutnya, pemeriksaan kulit. Kita inspeksi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan pada kuku, bagaimana masa pembentukan
Porifer dan Capatervillen, yaitu dengan menggenggam jari pasien dengan melakukan penelitian. Kemudian kita lihat kapan dia idealnya 2-3 detik. Video pemeriksaan fisik abdomen saya, apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.